Saya Arkandisari, profesi saya di Panjebar Semangat ini sebagai pemimpin perusahaan, juga sebagai pemimpin redaksi. Saya Doni, atau lengkapnya Doni Tunggul. Saya redaktur pelaksana. Saya termasuk orang yang senior, paling tua lah di sini ya, karena saya bekerja di Panjebar Semangat itu saat masih kuliah. Saya Kukuh Setiowibowo di majalah Panjebar Semangat sebagai staf redaksi. Saya resminya bekerja di sini sebagai pegawai itu 1 Januari 1998. Tanggal 2 September itu pertama kali terbit edisi pertama Panjebar Semangat. Pertama kali terbit tanggal 2 September 1933 itu Panjebar Semangat merupakan lembaran 4 halaman. Ide namanya ini dari Dr. Sutomo, pahlawan kita, seperti itu. Kenapa kok memakai bahasa Jawa? Karena pada waktu itu tidak semua masyarakat kita mengerti bahasa Indonesia, agar pesan-pesan kobaran semangat kemerdekaan itu lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Jadi 1942 sampai 49 ya, sampai 49 7 tahun itu Panjebar Semangat istirahat terbit. Jadi dilarang oleh Jepang ketika itu. Baru tahun 1949 kita bangkit lagi. Jadi di staf redaksi itu ada 4 personil ya. Semua punya job description masing-masing gitu. Terus juga ada naskah kiriman dari penulis, dari sastrawan di luar Panjebar Semangat. Jadi sebenarnya hampir tidak ada kendala soal penanganan penataan majalah ini untuk bisa terbit setiap minggunya. Kalau dulu ya, ketika pertama kali terbit itu Panjebar Semangat lebih kepada sebagai forum penyampaian ya, penyampaian pesan-pesan kemerdekaan ke masyarakat. Nah, setelah kita kemerdekaan, di saat sudah merdeka, ini lebih ke mengisi kegiatan pembangunan. Jadi informasi tentang kegiatan pembangunan, juga melestarikan kebudayaan. Perubahan Panjebar Semangat yang saya rasakan ya tentu saja harga ya. Harga itu kan tiap tahun selalu naik, tapi naiknya itu tidak drastis, biasanya sedikit demi sedikit. Waktu itu, karena waktu saya kesini tahun 98 itu harga Panjebar Semangat itu kalau tidak salah 7.500 waktu itu. Kemudian naik pelan-pelan sampai sekarang 21.000. Terus soal konten ya tidak terlalu banyak berubah dengan Panjebar Semangat. Kalau saya lihat, saya pelajari mulai Panjebar Semangat edisi pertama ini, kemudian tahun-tahun 60, 80, kemudian 90 sekarang itu rubrik-rubrik andalannya ya tetap itu aja. Karena dulu itu hobi membaca dan menulis saja begitulah. Kemudian kebetulan kok ya sekolahnya di Akademi Wartawan begitu ya. Kemudian saya coba-coba mengirim tulisan, diterima begitu, akhirnya ya menjadi pekerjaan gitu. Saya dulu memang sejak sebelum mengenal dunia kewartawanan memang sudah menjadi senang menulis gitu ya. Menulis, kemudian saya kirimkan ke beberapa majalah. Yang paling sering ya Panjebar Semangat ini itu ketika saya masih SD sampai SMA gitu. Kerabat dekat gitu, profesinya adalah wartawan, terus mengarahkan saya kuliah ke Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya.
ada bedanya sih dengan sekarang ya. Dulu saya hanya menggunakan tape recorder kecil itu, kemudian perintah itu dijalankan melalui apa namanya, kalau kita menulis ya itu tadi hanya cukup dengan ballpoint, kertas, kemudian dengan tape recorder. Pengambilan foto ya itu hampir semua wartawan punya kamera kalau zaman dulu itu. Kamera beneran, kamera apa namanya istilahnya analog ya. Dulu nulis masih pakai kertas HVS gitu ya, diketik pakai mesin ketik manual gitu, terus motretnya pakai kamera SLR. Saya waktu memulai kegiatan sebagai wartawan itu, kamera saya adalah Nikon FM10, itu masih pakai film gitu ya. Jadi harus sebelum mengirim naskah harus mencuci, cetak dulu fotonya, kemudian baru setelah itu dibawa ke sini diserahkan kepada redaktur gitu. Karena dulu mbah itu gini, PS iku kudu dilakokno anak putu. Wis bagaimanapun saya berusaha sampai wis mampu-mampunya gitu. Sebenarnya untuk harapan ini saya berharap itu ada kebijakan yang memudahkan Panyebar Semangat ini akan tetap bisa eksis. Di sekolah-sekolah dasar itu kan masih mendapat pelajaran bahasa Jawa. Itu alangkah bersyukurnya kami kalau ada kebijakan setiap sekolah berlangganan satu majalah aja. Sebetulnya ya kita berharap sekali ada iklan, tapi mungkin pihak perusahaan atau penghasil produksi produk-produk itu menilai Panyebar Semangat ini kurang komersial atau bagaimana itu. Panyebar Semangat tentu tetap bisa lestari sampai kapanpun, karena kita bersaing di luar itu sangat ketat gitu ya, terutama dengan media-media online, apalagi media kita itu media yang berbahasa Jawa. Sebisa mungkin majalah ini tetap eksis, karena dengan usianya yang sudah sangat tua, dia sudah hampir 92 tahun dan mewarnai kancah pers Indonesia sejak pra kemerdekaan sampai sekarang. Semoga ya masih ada yang punya kepedulian kepada Panyebar Semangat. Selamat menyambut Hari Pers Nasional. Semoga kita sebagai insan pers bisa tetap dengan bijak menerapkan kebebasan pers dan dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia, sehingga nanti kebenaran yang ada di masyarakat itu bisa menimbulkan kedamaian. Selamat memperingati Hari Pers Nasional di tahun 2025 ini kepada seluruh insan pers di Indonesia. Tetap semangat dalam menjaga kebenaran dan keadilan di masyarakat. Semoga Pers Nasional tetap jaya dan mengemban amanah mencerdaskan masyarakat dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Terima kasih.